Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesehatan, hidayah, kesempatan kepada kita semua, bahwasanya pada hari ini kita dapat mengikuti pengajian dan baksos untuk menyambut Ramadan 1446 Hijriah dengan tema dengan berbagi mengharap keberkahan di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selamat datang dan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Haji Miftahul Aziz selaku Takmir Masjid Miftahul Huda, Bapak Suharyanto selaku Ketua RW 28, dan Bapak RT 01 sampai dengan 04, ini sepertinya belum hadir semua yang kami hormati, dan kepada seluruh tamu undangan ibu-ibu yang sudah hadir di Majelis Taklim Miftahul Hidayah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akan kami sampaikan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan, keempat tausiah dan doa, yang kelima santunan anak asuh, keenam penutup dan bakti sosial. Menginjak acara yang pertama, marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membaca basmalah bersama. Semoga pada acara pengajian dan baksos pada hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran, manfaat, dan keberkahan untuk kita semua di RW 28 Rogosari Kulon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pembacaan kalam ilahi surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 dan ayat 261 sampai dengan 265 yang akan dibacakan oleh Ananda Mas Dawam dan Sari Tilawah Bangun. Jika ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, maka didengarkanlah. Silakan untuk Mas Dawam dan Mas Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Sadaqallahul Adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baginya dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan barang siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf 100 kali lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak
disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi, semoga apa yang sudah dibacakan tadi membawakan keberkahan untuk kita semua. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Pengajian dan Baksos Majelis Taklim Miftahul Hidayah kepada Ibu Luciana Fatmawati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala akmaltu lana fi dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Miftahul Aziz selaku Ketua Takmir Masjid Miftahul Hidayah, yang kami hormati Bapak Suharyanto selaku Ketua RW 28 Kelurahan Telogosari Kulon, yang kami hormati pula Bapak-Bapak RT dari RT 1 sampai RT 4 yang kami muliakan, ibu-ibu pengurus jamaah Majelis Taklim dan semua jamaah Majelis Taklim Miftahul Hidayah, serta para orang tua dan anak asuh yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena nikmat-nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga nanti lancar sampai siang kita bisa melaksanakan acara pengajian dan bakti sosial sambut Ramadan tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah, yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Miftahul Hidayah RW 28 ini. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan dan manfaat buat umat Islam di wilayah Sekarjagat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami selaku Ketua acara pengajian dan baksos sambut Ramadan 2025 ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah acara ini dapat berjalan mudah-mudahan nanti sampai selesai, dan kami siapkan dalam waktu 2 bulan, ya, kurang lebih 2 bulan, dan alhamdulillah kami memperoleh dana yang di luar rencana kami, Bapak Ibu, Ibu-ibu alhamdulillah luar biasa ya. Perolehannya di atas yang kita rencanakan. Yang kita rencanakan itu 10 juta sekian gitu. Alhamdulillah mendapatkan dana donatur sekitar 18.700.000. Dengan rincian dari kas sosial pengajian 2 juta, kemudian dari takmir masjid 1 juta, dari RT 01 5 juta rupiah, dari RT 02 4.850.000 rupiah, dari RT 03 3.400.000 rupiah, dari RT 04 4.450.000 rupiah. Jadi seluruh masukan dengan kas sosial sebanyak 20.700.000. Dan kami juga sempat pinjam modal nih pada ibu-ibu yang baik hati, kita pinjam selama sebesar 17 juta. Sehingga semua pengeluaran acara bakti sosial ini kita siapkan dana sekitar 37.700.000. Adapun bakti sosial yang kita adakan hari ini berupa 1. Penjualan sembako murah. Kita sediakan yang tadinya 100 paket, alhamdulillah kita beli kembali 100 paket, jadi ada 200 paket dengan harga 70, kita jual 50.000 rupiah. Kemudian penjualan minyak yang
itu kita gunakan untuk menambah pengeluaran acara baksos ini. Kemudian juga ada pengobatan umum dengan pemeriksaan dokter umum, kemudian ada cek kesehatan, kolesterol, asam urat dan gula. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti yang berkenan ya, kayaknya ini laris nanti ya. Itu dengan biaya 25.000, subsidi 50%, kalau umum sekitar 50.000. Kemudian perawatan gigi, alhamdulillah dari tim Rusmanton ya, membawa pasukannya dengan 1 mobil untuk perawatan gigi, menambah vitamin dan ada pembersihan karang gigi, tapi kuotanya terbatas mungkin bisa tahu. Kemudian juga ada acara penyerahan bingkisan untuk anak asuh pengajian Majelis Taklim Miftahoul Hidayah yang berjumlah 15 anak, dan selama ini alhamdulillah kita sudah membantu pembiayaan secara rutin untuk anak-anak. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, acara ini berjalan lancar, penuh manfaat atas dukungan dan kerjasama Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak Ketua RW, para donatur, Bu Rusmanto dan tim giginya, juga klinik Haifa yang sudah menyumbangkan obat-obatan gratis. Gigi juga semuanya gratis nih Bapak Ibu. Alhamdulillah juga Bapak Ibu semuanya yang sudah donatur pada acara ini. Semoga amal soleh Bapak Ibu semuanya, kebaikan Bapak Ibu semuanya dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini mendapatkan janji kesehatan, kebaikan, pahala, rahmat dan keberkahan dari Allah, terutama di bulan Ramadan. Dan juga kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan kami, yang itu semua karena keterbatasan kami. Semoga kekurangan yang ada dapat menjadi evaluasi bersama bagi kami. Semoga lelah kita semua menjadi lelah dan banyak manfaat untuk umat. Jazakumullah khairan jaza semuanya. Alhamdulillah wala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ibu Lucy Fatmawati yang sudah memberikan sambutan dan laporannya. Selanjutnya sambutan Ketua RW 28 Proposal Kulon kepada Bapak Suharyanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Miftahul Aziz selaku Ketua Takmir Miftahoul Hidayah Masjid Miftahoul Hidayah dan sekaligus Imam Masjid Miftahoul Hidayah yang senantiasa kita bersama doakan semoga sehat selalu sehingga bisa selalu memimpin, memandu dan membantu jamaah beribadah di masjid yang kita cintai ini. Yang kami hormati Ibu Luciana beserta seluruh panitia yang sudah menjalankan tugasnya untuk terlaksananya acara bakti sosial pada pagi hari ini. Bapak Ketua RT 01, 02, 03, dan 04, Pak Broto, Pak Kris yang kami hormati dan seluruh ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Miftahoul Hidayah yang saya cintai. Bapak Ibu yang kami hormati, bahagia senantiasa kita haturkan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga sampai saat ini kita bisa berkumpul di Masjid Miftahoul Hidayah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentunya yang tidak lupa kita syukuri senantiasa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita berdoa semoga sampai akhir nanti kita tetap teguh memegang iman Islam.
Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah suatu bentuk kepedulian dari kita semua, khususnya Majelis Taklim Miftahul Hidayah, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, kita bersama-sama turut serta mengurangi beban saudara-saudara kita dengan mengadakan bakti sosial ini, dengan penjualan sembako murah, pengobatan, pemeriksaan kesehatan. Ini nanti saya juga daftar gitu untuk pemeriksa gigi ya Pak Kris ya, periksa gigi, kemudian penjualan minyak goreng, penjualan baju panas pakai. Ini adalah semua sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Lucy, bahwa ternyata banyak sekali jamaah donatur yang melebihi ekspektasi dari panitia. Dan ini perlu kita apresiasi, tepuk tangan buat seluruh panitia. Dan saya selaku Ketua RW juga berterima kasih karena tentunya banyak sekali warga kami nantinya yang akan terbantu dengan adanya acara ini. Tadi Pak Wawan bisik-bisik, Pak, minyak goreng itu ternyata di luar harganya sudah 17 ribu ya, 17 ribu, 18 ribu. Nah, ini kita jual 15 ribu. Nah, tentunya murah. Kemudian sembako yang 50 ribu dibayar 50 ribu, yang harusnya 70 ribu. Nah, ini walaupun sedikit tapi tentunya sangat membantu. Dan yang tidak lupa anak-anak yang telah diberikan santunan untuk diberi bantuan pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan ini sangat penting. Tadi saya sebelum berangkat di sini mendapat informasi, Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan anak-anak kita. Sekarang ini kejadiannya di Kediri, anak-anak SD sudah meracik minuman oplosan. Dan mereka ketangkap tangan oleh gurunya dan mengakui meracik minuman oplosan itu dan dijual. Namanya minumannya Esmoni. Esmoni, nanti saya share di grup RW supaya jadi perhatian. Dan yang luar biasa ini sudah merapat ke Semarang. Sampai di Demak, pinggiran Demak sudah ada yang tangkap. Jadi nanti kalau ada yang jualan Esmoni, ya harganya murah sekali 10 ribu, itu adalah minuman keras oplosan. Dan kita harus peduli siapa yang mendistribusi, siapa yang membuat di lingkungan kita. Anak-anak kita tentunya perlu diawasi, baik yang berada di sekitar kita. Kalau ada izin keluar, harus jelas kemana, kegiatannya apa. Karena semakin mudahnya alat komunikasi, maka semakin mudah pula orang akan terpengaruh oleh hal-hal. Kalau hal-hal yang baik, alhamdulillah. Hal-hal yang tidak baik perlu kita hindari. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, kami berharap seluruh warga RW 28 jamaah Miftahul Huda khususnya dan warga Telogosari Kulon pada umumnya benar-benar selalu mendapat perlindungan Allah SWT. Kita selalu mengawasi anak-anak didik kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Kepedulian ini penting. Terus terang ada kejadian kira-kira sebulan yang lalu Bapak Ibu, di depan mulai dari rumahnya Pak Nasir, Jalan Taman Sekar Jagad. Orang kampung pulang sekitar jam 9 jam 10, kemudian tasnya ditarik orang tak dikenal ya, anak-anak muda berboncengan, dan itu mulai dipantau dari RT 4. Dari masuk RT 4 sampai sini kejadiannya di depan Bunga Bangsa. Nah, ini perlu hati-hati sekali. Makanya kita perlu memperhatikan lingkungan apabila ada hal-hal yang seperti itu.
Untungnya di RT 4 itu ada bapak-bapak yang sedang mengadakan pertemuan, jadi bisa ditolong. Nah, hal-hal yang seperti ini kemungkinan bisa menimpa kita. Maka untuk itu kita selalu berhati-hati dan waspada, terutama anak-anak kita. Kalau keluar malam dibatasi, jangan lebih dari jam 9. Di atas itu rawan sekali, apalagi mendekati Lebaran. Orang butuh uang, jambret, copet, apalagi kalau membawa motor, ya, itu perlu perhatian khusus. Makanya kita bersyukur di lingkungan kita ini sudah ada CCTV, dan kita juga membenahi lampu-lampu yang kurang terang. Kita tempat-tempat yang masih gelap, Bapak Ketua RT, Ketua Lingkungan, semuanya mari kita perhatikan. Yang masih gelap kita terangi. Ada fasilitas listrik dari pemerintah Kota Semarang melalui RW, itu bisa kita manfaatkan. Jadi di samping itu, yang terpenting lagi adalah mari kita bekali anak-anak didik kita dengan ilmu agama. Ilmu itu tidak akan pernah tidak akan berhenti hanya di dunia, dan tentunya akan bermanfaat ketika nanti investasi kita itu adalah anak-anak kita. Kemarin Pak Aziz menyampaikan waktu Yasin Tahlil di Pak Budiono almarhum. Jadi kalau kita ini meninggal, anak Adam ini meninggal, ada yang ditinggalkan itu ada 3. Jadi infak sedekah, amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir yang terpenting adalah anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau Bapak Ibu tetangga kita ini membantu mendoakan, bahasanya Pak Aziz ini, Pak Aziz sih, nyun sewu saya cuplik. Jadi itu sekedar membantu ngancani anak-anak kita, kalau harusnya yang paling bisa mendoakan, karena memang syaratnya anak yang soleh dan soleha. Nah, kalau anak-anak kita ini sudah terpengaruh oleh hal yang seperti tadi saya sampaikan, oplosan tadi, nah ini bahaya. Investasi kita habis. Padahal itu yang bisa kita harapkan ketika kita sebagai orang tua sudah meninggalkan dunia ini. Untuk itu penting sekali ini kita di sini memiliki fasilitas masjid yang alhamdulillah sudah cukup megah. Kemudian ada fasilitas TPQ, PBA. Anak-anak kita yang masih TK, SD, SMP, monggo silahkan belajar di TPQ. Nggak perlu bayar, kalau bayar alhamdulillah sedekah. Kalau nggak perlu bayar nggak apa-apa, nanti takmir kita biayai. Yang penting anak-anak kita mau ngaji. Anak-anak kita itu mau ngaji, dan itu adalah investasi kita. Kalau anak-anak kita sudah disibukkan dengan HP, maka habislah kita. Jadi mulai sekarang mari kita memperhatikan anak-anak kita, lingkungan kita, agar hidup kita ini semakin baik ke depannya. Kira-kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia bakti sosial pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak Ibu sekalian, para donatur, seluruh panitia, dan menjadi amal jariah kita di yaumil akhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jasa kepada Bapak Suryanto yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya sambutan takmir Masjid Miftahul Huda, dilanjut dengan tausiah dan doa, dan nanti nyuntul dipun buka sekalian untuk baksos pada pagi hari ini. Jadi nyuntul saya borongan ya Pak Aziz. Kepada Bapak Haji Miftahul Aziz kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Haji Suryanto, Bapak Ketua RW 28 yang tadi sudah memberikan motivasi pada seluruh warga RW 28 tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan, mengawasi generasi-generasi penerus. Ini adalah tanggung jawab beliau selaku pemangku ataupun pimpinan tertinggi di wilayah RW 28. Sehingga tidak ada salahnya pada kesempatan tadi beliau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan RW 28. Yang terhormat Ibu Ketua Panitia Pengajian dan Bakti Sosial, Ibu Luciana, beserta seluruh staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01, Ketua RT 03, dan mungkin Ketua RT 04 dan 02 yang mungkin belum hadir. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian Miftahul Hidayah RW 28 serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita semua sehingga pada pagi ini dalam suasana yang terang benderang. Tadi sudah rotok mendung. Kula nyalon ya Allah, ini nanti udan besar kayak potong terang. Alhamdulillah dijabah Allah. Terang ini sampai selesai nanti acara ini dalam suasana terang. Ini semua Allah limpahkan kepada kita dalam rangka kita bersama-sama merasa bahagia dan senang akan hadirnya suatu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Pengajian Miftahul Hidayah pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri toladan kita. Beliau yang membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan tentunya kita sebagai umat beliau tak henti-hentinya malah kita senantiasa bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan kita sering bersolawat baik di pagi hari, di siang, di malam secara terus-menerus kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nanti di yaumul qiyamah kita diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ada 3 tugas yang saya emban pada pagi ini. Yang pertama sambutan selaku ketua takmir, kemudian menyampaikan tausiah, dan yang terakhir doa. Sambutannya nanti yang nomor 2 saja, nomor 2 saja. Karena tadi Pak RW sudah mewakili saya juga gitu. Nah, ini nanti saya hanya nambah sedikit. Yang penting sekarang ini saya menyampaikan tausiah berkaitan dengan persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dawam ya, dengan suara lantunan yang sangat merdu menyampaikan ayat Al-Quran yang tidak salah. Mungkin kalau saya salah dikoreksi.
bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi juga sudah diterjemahkan oleh Mbak Ayu tadi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua menjadi orang yang takwa. Sebentar lagi, kira-kira masih 1 minggu nggak ada ya, bulan suci Ramadan akan kita jumpai bersama-sama. Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan, man fariha bidukhuli ramadhana haramahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa senang, merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad kita masuk ke neraka. Niku baru senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, niku sudah dijamin jasad kita haram masuk neraka. Nah, begitu dahsyatnya kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan, Ibu Luciana beserta ibu jamaah Majelis Taklim Miftahul Hidayah orang kepengen seneng dewi, senengnya dibagi-bagi. Menghadap bulan suci Ramadan dalam suasana sekarang ini sing rodok-rodok angel golek duit. Banyak sing kudune seneng tapi ora seneng prihatin. Duite pas-pasan, sedelok meneh-meneh poso. Rasanya sedih, tapi hal ini sangat peka pengajian di majelis Miftahul Hidayah ini. Kita jangan hanya senang dewi-dewi. Ayo, wong-wong liya sing saiki mungkin dorok sedih, dijak bareng-bareng senang dengan mengadakan bakti sosial. Ini artinya apa? Bahwa sangat luar biasa. Di era modern sekarang ini, kita tidak hanya kepengen senang-senang dewean. Ini sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Kepedulian kita ini sekarang sudah biasa. Contohnya tadi diagendakan mau menjual minyak goreng 100, 200, 400 ditambah sudah jadi 200 kan. Awalnya cita-citanya mau pengen 200, lu jadi 400. Terus apalagi tadi minyak sembako yang tadinya hanya rencana berapa 100 bingkisan sekarang menjadi 200. Artinya apa? Sekarang ini banyak yang sudah tergugah masyarakat kita untuk selalu peduli. Kembali lagi ke masalah hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa marilah yang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, kita sambut dengan kegembiraan kita. Ojo malah sedih. Kadang-kadang selama 1 tahun, kemudian tahun berikutnya datang, sing dieling-eling atau yang diingat-ingat bukan puasanya, tapi bodoni. Sing dieling-eling lebaran iso mudik rame dalane, neng tol nanti macet, tolnya macet kalau meneh jalan biasa. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana kita merasa gembira datangnya bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan ini amal ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bulan Ramadan tok, hanya di bulan Ramadan saja Allah akan memberikan pahala yang besarnya itu dibanding dengan 1000 bulan, itu lebih besar itu daripada itu. Artinya apa? Selama bulan suci Ramadan mulai tanggal 1 sampai akhir, kemudian kita sudah niatkan sejak awal iki bulan suci Ramadan mungkin yang terakhir tak adepi. Saya akan mempersiapkan diri untuk
beribadah sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulai dari awal sampai akhir panjenengan itu sudah terus beribadah, amal ibadah soleh dan sebagainya dikerjakan semua, delalah pas malam Lailatul Qadar, nah, jenengan akan menjumpai Lailatul Qadar, maka pahalanya itu sebanding dengan 1000 bulan atau lebih. 1000 bulan itu nak dihitung-hitung sekitar 80-an 3 tahun ya. Ibadah sawengi tok ganjarane meh padha karo 83 tahun. Padahal umur awake dhewe kok tekan semua belum. Ya ada juga yang sampai segitu, tapi rata-rata ya 70-an. Masya Allah, begitu luar biasa. Ini ya setahun, karena setiap tahunnya kita menjumpai Lailatul Qadar, Masya Allah, kayak ngopo pahalanya apa ini. Nah, sekali lagi dengan kegembiraan ini marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah tersebut ya. Karena tidak semua orang yang kemarin bulan Ramadan isih melu Ramadanan, isih melu terawihan, terus sekarang tahun ini tidak juga ada. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita bersyukur kita masih berada di bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian di bulan suci Ramadan itu sendiri sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis sabatinat wa sufidatis syaitan. Ya, apabila tiba bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan setan dibelenggu. Nah, ini nak Ramadan teko, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, kadang-kadang sasi Ramadan teko bisa digoda setan, berarti setan ini merusut. Nah, saking menika hati-hati dalam menghadapi bulan suci Ramadan, nak ketemu setan-setan diucul sehingga ganggu awake dhewe. Sing awal mau wis nganake baksos, kemudian siap-siap mau menyongsong bulan suci Ramadan, ana setan sing muncul, akhirnya kegoda lah rasa digadeke ra sing ngomong Pak Yus ora penting. Nah, ini setannya blonjol, lalu saking lama maka kita semua membentengi diri kita dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan tentunya awal sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, memperbanyak doa. Sejak datangnya bulan Rajab kemarin, setiap saya mengimami sholat, saya memimpin doa, selalu saya doa dengan bacaan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikanlah pada bulan Ramadan. Itu doa yang selalu saya baca. Demikian juga ibu-ibu, bapak-bapak juga demikian. Samping itu juga banyak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kesehatan kepada kami, Engkau lapangkan rezeki kepada kami, sehingga kami bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk, dengan tenang. Kan begitu? Jadi perbanyak berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berkaitannya dengan ibadah puasa Ramadan. Di masjid sini, di majelis pengajian Miftahul Hidayah, di televisi, sekarang di WA, macam-macam di HP. Kalau kita mau mencari ilmu tentang puasa, insya Allah sudah banyak. Tinggal kita mau atau tidak.
Di masjid ini sudah sering kali kita adakan pengajian menjelaskan tentang puasa. Yo mumrah poso tok yo tentang sholat, yo sejarah Kanjeng Nabi, yo tentang zakat, semua sudah disampaikan. Artinya apa? Di saat kita menjumpai bulan suci Ramadan, kita sudah betul-betul siap untuk melaksanakan. Poso, syarat rukune poso itu apa saja? Sing batalke poso itu apa saja? Kemudian di bulan puasa itu apa saja yang harus kita kerjakan? Ini kalau tidak dibekali dengan ilmu yang kita miliki, kita menghadapi bulan suci Ramadan ya yang penting tidak makan siang, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri, wes kutok. Padahal di situ banyak ilmu-ilmu yang lain harus dipahami. Ya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, juga tidak hanya menahan suami dan istri berhubungan pada siang hari, tapi mata, kemudian telinga, tangan, kaki, ini semua harus diilmuni, harus ada ilmu nih. Bukan berarti kalau puasa ini mau ngeleh tok itu enggak, ngelak tok tidak. Banyak hal-hal organ tubuh kita yang juga ikut berpuasa. Nah, kalau kita hanya mengandalkan lapar dan dahaga saja, kemudian hal-hal yang lain tidak kita perhatikan, ya nanti akan kena apa yang pernah disampaikan Rasulullah dalam sabdanya, berapa banyak orang melakukan puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya puasanya orang batal, tapi pahala puasa yang lainnya kita tidak mendapatkan. Nah untuk itu sekali lagi, Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita persiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan ibadah puasa. Kalau yang baru latihan, ya tidak apa-apa, yang penting wong do ora maem, ora mungkin, namanya juga latihan untuk anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini kan sudah jelas punya kewajiban melakukan puasa. Karena kita mengaku sebagai seorang Islam, maka 5 rukun ini kudu dilakoni. Siji syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Kejaba haji ini ada ketentuan khusus bagi orang-orang yang mampu, ya. Orang yang mampu, yo mampu biayane, yo mampu fisike, ya mampu segala. Ya. Ada juga yang tidak mampu finansialnya, duitnya, tapi ono sing ngajarke berarti mampu. Mampunya karena Allah yang menentukan, bukan karena kita yang melumbuk-lumbuknya, bukan, tapi karena itu sudah kehendak Allah adalah diajak orang, dikajaki dan sebagainya. Jadi dalam hal ini mampu dalam hal ini bukan sekedar awal dewi ngelumbuknya untuk persiapan Ramadan aja ketar-ketir ini gue soal ini apa orang pemenang gelung haji. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ini tak singkat kawan, makanya supaya itu segera bisa dijalankan bakti sosialnya. Yang ketiga yaitu saling bermaaf-maafan. Kita mau menyongsong bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu kalau kita mau melakukan puasa kemudian malamnya kita beribadah, maka akan dihapus dosa-dosa kita yang telah. Nah, sebelum kita memasuki, tentunya kita berusaha untuk membersihkan diri yang hubungannya dengan hablum minan nas. Selama 11 bulan kita hidup bermasyarakat, ada satu pekerjaan rutin sing ora iso ditinggalke dan kadang-kadang tidak disadari yang ngrasani tanggane. Mungkin mencaci maki orang lain, mungkin selalu menyombongkan diri dan sebagainya. Intinya banyak hal yang menyakitkan kepada orang lain. Nah, ini mumpung bulan suci Ramadan belum datang, masih beberapa hari lagi, marilah kita merendahkan diri
kita mencoba untuk mengintrospeksi diri kita. Aku ki mau salah mek wong utawa tanggu ta ora. Mbah kuwi duwe utawa ora, sing paling bagus itu kalau kita mau merendah diri minta maaf. Nah, sandi kan pun mulai WA-an. Ini sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan, maaf lahir batin ya. Zaman sekarang, kalau zaman dulu maaf lahir batin kok diucapke sak durunge bodoh ketoke rada kuat. Saat ini bodoh. Kalau zaman dulu maaf lahir batin iki nek wis takbiran Allahu Akbar gak iso salam-salaman. Kalau sekarang enggak. Justru sekarang ini kita mau masuki bulan suci Ramadan, ayo kita bersihkan dulu di antara kita. Nah kalau dengan Allah, hablum minallah, ya nanti di saat kita puasa itu jelas kita akan diampuni dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sesama ini yang kadang-kadang jadi abot. Nah, marilah kita coba sekarang ini untuk hal-hal yang demikian yang berkaitan dengan sesama, berkaitan dengan kesalahan dan sebagainya. Ayo kita mencoba untuk colok basa Jawa ini nyelondoi sih. Nah, nyelondoi sih. Aku ngelakoni salah ora, mbah kuwi ditomong ora, aku njaluk ngapura, sing penting ada keberanian untuk menyampaikan permohonan maaf. Nah, kalau sudah clear wis padha maaf-maafkan, kemudian kita masuki bulan suci Ramadan, karek urusan awake dhewe karo Gusti Allah. Tapi yang tadi sudah kita bersihkan lewat saling maaf-maafkan ya dijogo. Aja bar maaf-maafan sesuk dibaleni meneh. Ngrumpi dirasani meneh ini jangan. Ya. Kalau kita sudah clear, sudah saling maaf-maafkan ya sudah. Kita sekarang tinggal bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Betul-betul kita mengharap supaya dosa-dosa kita diampuni Allah dan di akhir Ramadan nanti menjadi orang yang bertakwa seperti ayat yang saya sampaikan tadi yang terakhir la'allakum tattaqun. Kemudian yang berikutnya yang keempat, tak percepat saja, menjaga lisan. Jogo lisan, ya ini kadang-kadang sing akut. Menjaga lisan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengumpat, ngerasani, kemudian apalagi marah-marah. Wong senane nesunan ya. Nah ini mulai sekarang ayo itu dihilangkan karena kita sebentar lagi akan masuki bulan suci Ramadan. Lisan ini selalu dijaga. Kita ini bentuknya rak sepiro, tapi ini nak wis muni metu rada kasar, sakitnya sampai di sini. Ya. Tolak mari-mari. Kawan dikeplak-plek kena bareng kuwi kemeng-kemeng terus ilang. Tapi nak ngeplake nganggo lisan. Masya Allah. Wes ora iso ta. Semua macam-macam bahasanya. Nah, merasakan menikah monggo. Lisan ini kita jaga. Ya tidak hanya di saat kita menghadapi bulan suci Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain, kalau kita sudah terbiasa menjaga lisan, ya, luwih apik meneng tinimbane ora iso ngomong sing apik. Kadang-kadang kita ora iso ngomong lebih baik tidak usah. Lebih baik kita diam daripada kita ngomong macam-macam tapi justru efeknya menyakitkan orang lain ataupun omongan kita ini tidak bermanfaat. Lebih baik kita menjaga lisan untuk diam. Nah ini penting, menjaga lisan, ya. Nah itu termasuk poso nanti ini masani lisan ini harus diumbar. Lonjo yang pasar sudah diingatkan baterai sudah habis, artinya bahwa saya bicara sesuatu sesuai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimahullah. Kemudian yang kelima, menormalkan kembali membaca Al-Quran. Ya. Ini kadang-kadang kita itu kalau membaca Al-Quran, sergapin apa sih poso. Kebetulan yang masjid menurut tadarus, ya, bareng-bareng ibu di sana, bapak-bapak di sini, anak-anak di sini. Mergo kancane banyak, temannya banyak, sehingga semangatnya untuk baca Al-Quran luar biasa.
Bar niku sasi Sawal isih rada kenteng. Isih rada semangat. Wah, kemarin ternyata di bulan Ramadan maca Quran naik mati ra karuan. Tak terus ini bulan Sawal. Bulan Sawal masih baca. Begitu mulai berikut juga sudah mulai ono acara macam-macam Al-Qur'an ini ketiga. Lali diwaca man. Padahal jenenge maca Al-Qur'an itu senajan ora ngerti maksudnya. Ya. Tidak tahu maknanya itu sudah mendapat pahala. Lupa pahala ini ora mung dihitung tapi per huruf. Itu belum kalau bulannya bulan suci Ramadan, pahala dilipat gandakan, ya. Terus malamnya malam Jumat di sana, masya Allah. Bila saking menikah, mari kita coba gerakan kembali. Ini mumpung masih ada waktu kira-kira 1 minggu, mulai nanti ya, mulai saatnya di rumah nanti Al-Qur'an ini dibuka. Ojo disimpan di lemari terus. Buka enak pas asik poso mergo banyak temennya. Kita coba untuk buka lagi, kita baca dan nanti bulan suci Ramadan mergo temennya banyak, semangat kendeng macane bareng-bareng. Tapi habis itu dibaca lagi, baca lagi. Oh, semoga pisan khatam wis lho Pak. Mosok ora diwaca to lho kan ada pahalanya. Jangan bosan-bosan kita membaca Al-Qur'an. Bahkan kalau kita sudah terbiasa baca Al-Qur'an, ya, itu akan melatih otak kanan dan kiri akan cekatan. Ya. Nah itu nanti efeknya kalau kita sudah sepuh itu akan terhindar dari namanya penyakit pikun. Tapi nak jarang motor, wah saya belum bisa belajar. Sekarang ini kan banyak materi apa, cara-cara bagaimana kita bisa belajar Al-Qur'an. Cari dulu. Ataupun mungkin kalau bapak-bapak di sini itu saya selalu meluangkan waktu, ayo sopo sing kepengin belajar ngaji Al-Qur'an bareng-bareng sama saya. Itu saya selalu berikan waktu. Tapi itu kadang-kadang baru-baru kasar. Nah awal-awal rame, begitu kok sono sing ora makan siji, sesuk melu koncone kok entar. Itu sudah hal biasa. Tapi yang terpenting wis ono atau sudah ada etikat baik untuk belajar membaca Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan di tahun ini, di bulan suci Ramadan ini nanti kita mengadakan tadarus Al-Qur'an bareng-bareng, kemudian bisa dilanjutkan setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, menjaga hubungan antar sesama, antar kerabat, teman, saudara dan sebagainya. Makanya biasanya menjelang bulan suci Ramadan ini banyak yang melegake atau meluangkan waktu mudik pulang kampung, di samping ziarah ke makam orang tuanya juga nepungke sedulur, ya, berkunjung ke saudara-saudara. Ini penting, ya. Jadi persaudaraan ini jangan sampai putus. Kita coba luangkan waktu di antara teman. Kalau sekarang zaman teknologi canggih, suwe atau ketemu koncone SD, SMP, SMA atau konco kuliah lewat WA. Bahkan sekarang sudah menjamur ya grup WA baik SD, SMP, SMA. Nah, saking akeh grup, ya itu yang menjadikan lali maca Al-Qur'an. Sing diwaca WA terus Al-Qur'an sampai lupa. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Maca WA yang kena tapi Al-Qur'an aja nanti dilalekno. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah, itu tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada kesempatan siang ini bisa hadir di majelis yang mulia ini. Yang selanjutnya saya selaku Ketua Takmir menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Hidayah yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat sekali bagi khususnya jamaah Majelis Miftahul Hidayah dan umumnya kepada orang-orang banyak yang sebentar lagi kita akan bersama-sama menghadapi bulan suci Ramadan, menyongsong bulan suci Ramadan dengan harapan dengan kedatangan bulan suci Ramadan kita bareng-bareng senang, ya, bareng-bareng bahagia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan masa Ramadan sampai akhir dan mudah-mudahan tahun berikutnya kita juga bisa
menjumpai bulan suci Ramadan kembali. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan ini ditutup sekaligus dengan doa ya. Mari kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur, diberi rizki yang berlimpah sehingga kita menghadapi mencuai bulan suci Ramadan ini dengan rasa gembira, bisa melaksanakan dengan khusyuk, dengan melaksanakan dengan baik sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan. Ala hadinya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin baraka wa ta'ala wa rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim wa ala sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ala atikika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allamna yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.